Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Yang akan dipimpin langsung oleh ketua kelasnya. Ayo, Aisyah, coba dipimpin langsung berdoa. Siap, Ran. Marilah teman-teman, sebelum belajar kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, semoga dengan pembacaan doa tadi pelajaran kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Nah, coba sekarang Pak pengen periksa. Ini kayaknya sudah semuanya ya. Sudah ada buku semua di atas mejanya. Sudah, handphonenya sudah dikeluarkan. Nah, jadi handphone sudah ada sebagai salah satu media penunjangnya nanti. Nah, coba dilihat nih kanan kirinya. Teman-temannya masuk semua tidak kira-kira hari ini? Masuk semua? Siapa yang tidak masuk? Oh, Sydney sama Siva. Apa keterangannya? Sakit. Oke, jadi yang lain juga ya, karena teman-temannya ada yang sakit, yang lain juga harus mempersiapkan diri untuk sekolah dan juga harus menjaga yang namanya kesehatan ya. Karena kalau misalkan kita tidak sehat, tidak mampu untuk melaksanakan kegiatan pembelajarannya seperti biasa. Termasuk teman-teman kita yang tadi ya tidak bisa hadir ke sekolah dikarenakan mereka sedang dalam keadaan sakit. Kita doakan semoga ya mereka cepat disembuhkan oleh Allah ya, bisa kumpul lagi dan bisa sekolah lagi. Nah, untuk itu ya, karena kehadiran tadi sudah kita absensikan hanya 2 orang yang tidak mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, maka dari itu Pak ada kesepakatan kelas nih. Nanti ketika kalian ya ingin bertanya ataupun ingin menjawab, jangan jawabnya langsung satu kelas. Jadi cukup misalnya angkat tangan terlebih dahulu ya. Setelah angkat tangan baru kalau Pak persilahkan baru boleh. Misalnya yang barisan sebelah sini, saya Pak, terus sini ada juga yang angkat tangan, saya juga Pak. Nah, tunggu dulu mana yang Pak silahkan untuk menjawab atau untuk bertanya ya, apakah barisan sebelah sini atau yang barisan sebelah sini Pak. Paham ya? Itu jangan kalian ngomong dulu baru menjawab, angkat tangan terlebih dahulu, nanti setelah Pak persilahkan baru kemudian kalian menjawab. Paham? Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, Pak ada beberapa pertanyaan mungkin ya, seperti kesepakatan yang sudah kita sepakati ya. Kalau misalnya ada yang bisa menjawab silahkan diangkat tangannya. Paham? Pertanyaan yang pertama, simak baik-baik ya. Apa yang dimaksud dengan definisi sholat? Saya Pak. Ya. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Yang mana takbiratul ihram? Gerakannya mengangkat kedua tangan. Diakhiri dengan yang namanya salam. Mana kegiatan salam? Menolehkan kepala ke kanan, menolehkan kepala ke kiri. Ini sudah bisa semua ya. Kemudian ada lagi nih, apa sih pentingnya sholat? Ya silakan. Karena amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Nah, karena pada hari kiamat nanti salah satu amalan yang pertama kali bakal dihisab atau dihitung kebaikannya adalah sholat. Bukan ibadah-ibadah yang lain. Jadi yang pertama sekali itu bakal dihitung adalah sholatnya. Nah, ini yang masih belum full sholatnya sehari 5 kali, mulai sekarang harus difulkan. Lalu kalau sehari bolong nanti ketika dicatat amal perbaikannya oleh Allah, ini bolong nih. Misalnya si Alif misalnya
harusnya full dapat skor 100 pas hari ini hari Jumat. Ternyata asalnya tinggal, dikurangilah poinnya ya, 20%, jadi cuma dapat 80% kayak nilainya. Nah, seperti itu perumpamaannya ya. Paham? Kemudian apa sih pentingnya ya kita mempelajari sholat? Ya? Mencegah perbuatan keji. Apa nak? Mencegah? Perbuatan keji dan Mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada lagi yang bisa jawab? Saya Pak. Ya. Sholat berjamaah menumbuhkan persatuan dan kebersamaan. Oh, ternyata dengan sholat secara berjamaah itu bisa menumbuhkan persatuan dan juga kebersamaan. Tadi kawannya jawab, sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Benar nggak kira-kira? Benar. Kamu misalnya lagi di sekolah, lagi ujian, pengen nyontek dengan kawannya, tapi kamu ingat kamu sholat, bahwa sholat itu kita tidak diawasi langsung. Ada Allah depan kita, tidak katik, ya, tidak katik orang tua kita. Dan nanti misalnya kawan kita pas kita sholat sendiri, belajar untuk melatih kejujuran. Terakhir tadi yang disampaikan teman-temannya, dengan sholat berjamaah ya, akan menumbuhkan persatuan dan juga kebersamaan. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau dengan apa yang sudah kita bahas tadi, kira-kira kita hari ini akan membahas materi tentang apa? Tentang makna sholat. Sampai hari ini ada yang masih belum bisa sholat? Bisa sholat, bukan benar dalam sholat. Bisa sholat itu berarti tadi diawali bisa takbiratul ihram, kemudian bisa diakhiri dengan salam. Sampai hari ini ada yang nggak bisa sholat? Berarti sudah bisa semua sholatnya. Nah, hari ini adalah hari yang mana kita akan membahas tentang makna sholat ya, dalam meraih ketakwaan. Nah, tujuannya adalah supaya kalian bisa mengerti tata cara sholat yang baik dan benar, juga beserta dengan bacaan sholatnya. Nah, selama ini mungkin sholat subuh, tidak sampai 1 menit sudah selesai. Oh, itu kan ada bacanya, ya kan? Ada bacaan-bacaannya. Nah, akan kita bahas pada tujuan pembelajaran kali ini, yakni kalian dapat menjelaskan bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar beserta bacaan sholat. Setelah kalian mengetahui ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, tadi sudah Pak instruksikan dengan kalian di awal pembelajaran bahwa untuk menyiapkan handphonenya masing-masing sudah ada di atas meja. Kalau sudah ada, Pak sudah kirimkan linknya pada grup kelas kita, ya. Ada link YouTube di situ. Coba dipastikan dibuka dulu YouTube-nya. Ada link YouTube tentang tata cara sholat yang baik dan benar. Sudah? Sudah dibuka semua YouTube-nya? Nah, kalau sudah, silakan. Nah, yang ini nggak ada HP-nya ya? Maju ke sini aja kursinya, bawa ke depan. Sekalian bukunya juga. Nah, silakan kalian tonton videonya, ya. Setelah kalian tonton, nanti Pak minta perwakilan salah satu ya, dari kalian untuk menjelaskan kembali apa yang kalian dapat dari video yang kalian tonton. Mari kalian semua boleh dituliskan dalam buku kalian poin-poin penting apa yang bisa kalian dapatkan.
kalian ya, menyelesaikan video dari awal sampai akhir. Juga ada beberapa tadi Pak yang sudah mulai paham kayaknya dari kalian ya. Nah coba kita mintakan perwakilan salah satu saja. Ini ada Faiz, coba Faiz maju ke depan lah. Ya, maju ke sini. Kemudian dijelaskan apa sih yang Faiz dapat dari yang Faiz tonton pada video tersebut. Boleh dibawa catatannya juga boleh. Yang lain disimak ya. Siapa tahu nanti ada yang kalian kurang lengkap tadi ketika mengambil poin-poinnya bisa disamakan dengan kawan-kawannya. Ayo silakan dimulai apa yang Faiz dapat. Nah, di sini saya akan menyampaikan yang saya dapat tentang salat tadi. Nah, jika melakukan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua belah tangan dan jari dirapatkan. Jika untuk perempuan telapak tangannya disejajarkan dengan dada, karena kalau dia mengangkat agak terlalu tinggi dia bisa terbuka auratnya. Yang kedua, melakukan ruku itu menurunkan setengah badan, yaitu ruku agar tangannya ditekuk dan direnggangkan, jari telunjuknya lurus ke bawah. Oke, jadi dari penjelasan temannya tadi ya, bahwa tadi yang pertama apa nak, yang gerakan tangannya harus sejajar ya. Untuk yang laki-laki boleh sejajar ya, sejajar dengan telinga ataupun dengan pundak. Coba dipraktekkan contohnya seperti apa yang Faiz pahami ya. Oke, seperti itu. Coba yang lainnya sembari di tempat duduknya ya. Sembari di tempat duduknya, coba gerakan yang pertama tadi yang kalian dapat adalah takbiratul ihram. Coba gerakannya seperti apa? Ayo nak, contohkan bukunya taruh sini nak. Nah ya, jangan turunkan dulu sebelum Pak minta turunkan. Ayo seterusnya. Ya, yang cewek juga sama. Nah seperti itu. Nah coba sambil perhatikan ya. Untuk yang cowok dulu. Berarti yang cewek diturunkan dulu tangannya. Untuk yang cowok ya. Ada contoh tadi yang sudah kalian perhatikan, sejajar dengan telinga. Ada dua ketentuan ternyata dalam melaksanakan takbiratul ihram itu. Yang pertama boleh sejajar dengan telinga. Yang kedua boleh sejajar dengan pundak. Untuk laki-laki sejajar dengan telinga. Seperti ini. Nah coba. Nah ini sudah benar. Sembari Pak koreksi. Oke, sudah benar. Turunkan. Yang cewek berarti gimana tadi katanya cewek? Oke, setara dengan dada. Coba yang cewek. Berarti di sini. Atau ujung dari jari kalian sejajar dengan pundak. Karena kalau tadi ketinggian kata kawannya, maka akan terbuka mukena. Sedangkan auratnya perempuan ketika sholat itu hanyalah muka. Selain daripada itu tidak boleh. Coba. Nah ya, benar ya. Lurus kalau bisa, jangan seperti ini. Ya, ini kalau orang kayak orang mau apa dada atau apa, lurus seperti ini. Nah, ini sudah benar. Yang seperti ini sudah bagus. Oke cukup. Kasih aplaus dulu untuk kalian semua. Jadi seperti itu ya, yang sudah perhatikan dari videonya. Artinya ketika kamu menonton video tadi, kalian juga menyimak gerakan-gerakan yang dilaksanakan dalam sholat. Ada apa lagi sih selain melaksanakan takbiratul ihram itu? Ya ada yang namanya ruku. Coba yang depan sekali. Siapa namanya nak? Alif. Coba Alif maju Alif. Ada gerakan yang namanya gerakan ruku, ngadepnya ke sana saja. Oke, coba gerakan ruku itu seperti apa, Alif? Nah, benar tidak ya gerakan ruku? Benar, karena gerakan ruku itu ya meletakkan kedua telapak tangan pada posisi pada mana? Pada posisi lutut. Nah, pas di lutut ini hilang. Kemudian posisi ruku yang benar harus apa ini?
Lurus. Punggung harus pada posisi sejajar. Ini benar nggak sudah sejajar? Ini sudah sejajar, sudah benar. Ya. Nanti kita ada bagian sendiri. Ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan kegiatan praktek sholatnya. Ya. Kemudian setelah ruku apa? Sujud. Sebelum sujud apa? Ada yang namanya iktidal. Coba posisi ruku tadi. Ada ke sana. Iktidal coba seperti apa iktidal? Nah, sembari membaca Sami'allahu liman hamidah. Itulah seperti itu, ya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kasih tepuk tangan pertamanya. Jadi seperti itu kurang lebih, ya, gambaran dari video yang kalian tonton tadi, ya. Nah, nanti, ya, setelah ini, ya, Pak minta untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Kelompoknya langsung saja per tempat duduk. Jadi yang ini kelompok yang pertama, ya. Kemudian yang ini kelompok yang kedua. Ini kelompok nomor 3. Dan ini adalah kelompok nomor 4. Nanti setelah itu Pak akan membagikan kepada kalian gambaran sholatnya. Nih, ya, gerakan-gerakan yang ada dalam sholat. Nah, tugas kalian dalam kelompok itu yang pertama harus mendiskusikan, ya, gerakan-gerakan sholat itu secara definitif, ya. Oh, kalau tadi takbiratul ihram mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan yang namanya telinga atau pundak. Itu disebut dengan gerakan takbiratul ihram sesuai dengan definisinya, ya. Silakan dibentuk kelompoknya dimulai dari sekarang. Sudah terbentuk ya kelompoknya. Ini Pak akan berikan, ya, kalian amati beberapa gambar yang ada dalam teks ini, dalam kertas ini. Kemudian kalian tuliskan. Ini contoh gerakan apa? Kemudian gerakan apanya kalian tuliskan di sini. Misal, takbiratul ihram gerakannya apa? Mengangkat kedua. Nah, berarti kalian silahkan cari mana yang itu gerakan takbiratul ihram yang gambarnya mengangkat kedua telapak tangan. Ya. Kemudian kalian nanti setelah ini, ya, kalian definisikan itu mana. Ini gambar orang lagi rukuknya, misalnya gerakan rukuk ternyata seperti ini. Pak berikan waktu kurang lebih 5 menit. Silahkan kalian kerjakan. Nanti kalian paparkan perwakilan kelompok masing-masing. Silahkan kalian tentukan siapa yang ingin memaparkan, menjelaskan. Paham ya? Kalau sudah, silahkan dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya sudah habis untuk kalian melaksanakan diskusi kelompoknya. Tinggal terakhir kalian per kelompok Pak minta untuk memaparkan hasil diskusi yang sudah kalian buat bersama dengan kelompoknya ya. Yang tadi sudah Pak bagikan yang gambar seperti ini ya. Langsung saja mungkin langsung dari yang kelompok yang pertama. Ayo, yang gambar tadi yang sudah Pak bagikan seperti ini ya, langsung kalian jelaskan. Yang lain juga sambil menyimak. Ayo. Ya, yang kelompok pertama. Seperti apa gerakannya? Bersedekap itu. Oke, bersedekap. Nah, teman-teman ini coba diperhatikan yang kelompok 1 ya, bersedekap. Benar tidak bersedekap itu seperti ini? Terus coba ngadep ke sebelah sini guys. Nah ini seperti ini nih contohnya nih, coba kelihatan nggak yang dari jauh ya. Jadi posisi tangan kiri itu di bawah, kemudian tangan kanan itu di atas, dan posisi jari telunjuk kanan sejajar dengan tangan kiri. Kasih tepuk tangan yang pertama. Masuk kelompok yang kedua, ayo ngadep ke sini. Nah, yuk. Silakan dijelaskan. Oke, yang aku apa? Kedua telapak tangan. Mana sih telapak tangan? Ini atau yang ini? Yang ini atau yang ini telapak tangan? Berarti meletakkan kedua telapak tangan dalam posisi di low. Coba dipraktekin seperti apa? Bener, bungkuk lagi. Nah, cukup. Ya. Ada kurangnya dari yang kelompok ini. Kalau di sini dia cuma harusnya selain kedua telapak tangan itu diletakkan pada lutut, ya, ditambah apa? Punggung harus tapi kasih tepuk tangan sudah berani. Kelompok 3, ayo pelan-pelan kelompoknya jelaskan. Ya. Di antara dua sujud. Ya, seperti apa coba? Maju ke depan. Definisinya apa duduk di antara dua sujud itu? Ngadep ke sini lah, ngadep ke sini. Nah, kaki kiri. Nah, coba kawan-kawannya diperhatikan. Posisi kaki kiri atau telapak kakinya dalam posisi di duduk. Kemudian posisi kaki kanan, telapak kaki kanannya dalam posisi tegak lo. Kasih tepuk tangan. Terakhir yang kelompok 4. Ayo, salah satu perwakilannya. Tegak nak, tegak nak. Sujud meletakkan anggota tubuh dan kening, hidung, telapak tangan, lutut, telapak kaki. Coba, kening yang mana kening? Berarti kening harus nempel pada tempat sujud. Terus apa lagi? Hidung, terus telapak tangan. 1 atau 2 yang diletakkan? Terus kaki atau telapak kaki? Sama lu. Betul ya. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Jadi itu ya. Jadi kalian sudah mulai paham ternyata gerakan sholat kita selama ini ada pengertiannya lah. Ya. Tidak cuma kita ngapa sih kita ini seperti ini angkat tangan, enggak. Ternyata ada maknanya. Oh ternyata takbiratul ihram ini ya, maknanya adalah sejajarkan dengan telinga. Tidak boleh kita Allahu Akbar seperti ini. Boleh tidak kira-kira? Boleh. Ya. Atau terlalu dikit misalnya Allahu Akbar seperti ini. Ya kalian mau nari misalnya kan itu bukan porsinya untuk melaksanakan ibadah. Kemudian juga tuntunan setelah tadi disampaikan ada mulai bersedekah, ya. Kemudian ruku, ya. Kemudian sampai dengan yang namanya yang terakhir apa terakhir? Salam, menolehkan kepala ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Jadi bisa paham ya kalian tengok gambar itu saja. Jadi ketika Pak berikan kalian yang gambar ini tadi, kalian langsung lihat, oh ini sujud ini seperti ini. Karena minggu yang lalu kita sudah bahas
ini, gerakan apa sih ini. Jadi kalian tinggal mempraktekannya. Nah, minggu depan ya, kita akan coba untuk simulasikan, praktekan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, menarik tidak kira-kira belajar tentang sholat? Nanti, jadi mulai hari ini harus rajin-rajin lagi dalam melaksanakan sholat. Pak, aku kemarin sering bolong, sehari 2 kali bolongnya, duhur sama subuh. Aku tidak sholat duhur di sekolah Pak, lesu kata. Ya, kecapean balik lah ngantuk, ya kan seperti itu. Di sekolah itu sudah ada fasilitasnya. Gunakan musola untuk melaksanakan aktivitas melaksanakan sholat duhur. Setelah tadi, ya, kalian per kelompok sudah berhasil, ya, memaparkan hasil diskusi kelompoknya yang berupa tentang tata cara sholat. Jadi sudah banyak tadi yang sudah mulai mengerti, ya. Nah sekarang coba Bapak ingin lihat lagi apakah semuanya sudah mencatat poin-poinnya pada bukunya masing-masing. Nah ini sudah nih, ini sudah ada poin-poinnya, ya. Mulai dari yang sudah dijelaskan tadi, juga terkait tentang diskusi. Ada poin-poin mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam yang paling terakhir. Ini sudah semua ya kelompok 1. Ya. Kelompok 2 mana poin resumenya? Nah, ini sudah dicatat. Ini baru sedikit nih. Ini. Yang ini mana catatannya? Nah, ini baru sedikit. Ya. Nanti boleh lihat dengan teman-temannya yang lain yang resume poin-poin tentang gerakan sholatnya yang paling lengkap. Yang kelompok yang ini sudah meresum semua? Sudah, coba dibuka. Ini baru sedikit nih. Yang ini mana bukunya? Nah, ini baru sedikit, ya. Nanti boleh lihat yang teman-temannya yang sudah full menjelaskan tadi. Yang keempat pada tentang poin-poin pentingnya. Nah, ini sudah, tapi baru sedikit ya. Nah, ini dilengkapi lagi, ya. Lain kali dilengkapi lagi supaya lebih lengkap. Ini yang kelompok 1 dan kelompok 2 ini sudah lengkap catatannya. Jadi boleh kalian nanti melihat catatan resume poin-poinnya pada teman-teman yang sudah lengkap. Sekarang kita akan simpulkan secara bersama-sama, ya. Letakkan dulu ya, pensil, penanya, ya. Kemudian kita simpulkan materi yang sudah kita bahas tentang gerakan sholat pada hari ini, ya. Sholat tadi secara definisi diawali dengan takbiratul ihram. Ya. Kemudian gerakan selanjutnya setelah takbiratul ihram apa? Sedekah. Seperti ini, bersedekah. Ya. Kemudian setelah bersedekah, ruku. Yang tadi sudah. Setelah ruku, i'tidal. Gerakan selanjutnya sujud. Setelah sujud, duduk di antara 2 sujud. Lakukan hal yang sama. Jadi setiap rakaatnya sama. Misalnya itu baru rakaat pertama, lanjut kepada rakaat kedua sama, ya. Ada bersedekah, ada ruku, ada i'tidal, kemudian sujud, dan terakhir kalau diakhiri dengan duduk tasyahud, duduk tasyahud akhir. Baru kemudian yang terakhir adalah salam. Ya, menolehkan kepala ke kiri dulu apa ke kanan dulu? Menolehkan kepala ke arah kanan sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian baru menolehkan kepala ke arah kiri seraya membaca yang sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan sudah mampu. Baik, setelah kita tadi berhasil menyimpulkan secara bersama-sama apa saja yang sudah kita pelajari, yakni yang berkaitan tentang gerakan sholat pada hari ini. Ya, pada pertemuan yang selanjutnya kita setelah menyelesaikan makna tentang gerakan sholatnya, kita akan membahas tentang bacaan-bacaan sholat sekaligus kita akan mempraktekkan melalui poster. Nanti ada poster di minggu selanjutnya, ya. Nah, kalian akan mencoba mempraktekkan gerakan sholat sekaligus bacaan dalam setiap gerakan-gerakan sholat, ya. Dimulai hari ini, silakan nanti dikerjakan PR-nya di rumah, akan Pak kirimkan melalui grup WhatsApp kalian. Apabila ada pekerjaan rumah yang berkaitan tentang pelajaran kita pada hari ini, ya. Sejauh mana kalian sudah memahaminya di rumah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita mengakhiri ya, pertemuan kita pada siang hari ini,
berdoa terlebih dahulu, langsung dipimpin oleh ketua kelasnya. Syahra